Shalom. Shalom. Selamat pagi, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau saat ini Tuhan sudah menghantar kita hingga kita tiba sampai selamat di rumahnya, di mana sebentar kita akan meninggikan nama Tuhan, kita akan memuji Dia, memuliakan Dia, bahkan masuk ke dalam baitnya yang kudus untuk menyembah Tuhan. Terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita akan teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita ambil saat teduh. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang sudah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang senantiasa selalu setia menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat anugerah dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bisa mengajak kita untuk bangkit berdiri. Bersama-sama gereja-gereja di seluruh permukaan bumi ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Maria, anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji Sebentar kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan, dan kita akan masuk ke baitnya yang kudus, kita akan masuk ke ruang Maha Kudus, di mana kita untuk memuliakan namanya, kita akan menyembah Dia. Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita akan naikkan satu buah lagu, yaitu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk dengan
Tuhan Yesus, inilah kerinduan hati kami yang terdalam Tuhan, di mana kami rindu untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, di mana kami selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mau naikkan pujian syukur kami atas kebaikan Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Bahkan kami mau menyembah Tuhan karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang patut kami tinggikan, yang patut kami sembah. Daripada itu Bapak, sini kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, sebelum kami masuk lebih jauh lagi, kami mengaku di hadapan Tuhan terlalu banyak kesalahan yang sudah kami lakukan Tuhan Yesus, baik dengan sengaja maupun di luar kesengajaan kami. Daripada itu Bapak, dengan kerendahan hati kami, sehingga kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni setiap kesalahan, setiap dosa-dosa yang sudah kami lakukan Tuhan, sehingga saat ini kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percayakan jam ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Kau yang akan memakai setiap penata layanan pada hari ini. Bahkan untuk teman-teman kami yang saat ini belum hadir, Engkau juga akan menyertai mereka sehingga mereka boleh tiba sampai selamat di tempat ini. Bahkan untuk ibadah di seluruh permukaan bumi juga Tuhan Yesus, kami juga percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang akan menyertai setiap ibadah umat-Mu Tuhan Yesus. Kau yang akan hadir di tengah-tengah ibadah setiap umat-Mu Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu yang datang saat ini dengan mengalami kelemahan tubuh akan mendapatkan kesembuhan yang datang daripada Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak-Mu yang datang dengan kelemahan rohani mereka Tuhan, kami juga mohon kepada Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga akan memulihkan iman mereka Tuhan, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, apapun yang mereka hadapi, mereka akan tetap selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percayakan jam ibadah kami pada hari ini juga ibadah di seluruh permukaan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Oke, sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, jikalau saat ini kita boleh masuk ke hadirat-Nya yang kudus, kita masuk ke ruang yang maha kudus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini terlalu banyak hal-hal yang mungkin membuat kita cemas, membuat kita takut, sehingga di mana kita menjalani kehidupan ini bukan dengan ketenangan, bukan dengan kedamaian, ya, tetapi kita menjalani hidup ini dengan penuh kegelisahan. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam
pemberitaan firman Tuhan, karena kita yakin bahwa firman Tuhanlah yang senantiasa memberikan ketenangan, memberikan kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu buah lagu, Yesus Jawaban di Hidupku. Tuhan Yesus, seringkali di dalam menjalani kehidupan ini kami selalu menjalani dengan penuh kekhawatiran. Kami selalu menjalaninya dengan tidak adanya ketenangan di dalam hati kami, Tuhan. Tetapi terima kasih jika saat ini Engkau sudah mengingatkan kami, Engkau sudah memberkati kami melalui puji-pujian Tuhan Yesus. Bahwa hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus di mana kami akan mendapatkan kedamaian. Kami akan mendapatkan ketenangan. Daripada itu Bapa, biar di seluruh kehidupan kami senantiasa mau menaruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga apapun yang kami melihat situasi keadaan sekitar kami Tuhan, apapun yang sedang kami alami Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah takut. Tetapi kami boleh merasakan kedamaian yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Kiranya Engkau akan mengurapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Sehingga setiap firman yang akan kami dengarkan semua itu boleh memberkati kami Tuhan.
Terima kasih Bapak untuk hamba juga Tuhan, Kau mengatakan menjadi kelemahan, bahkan yang menjadi kekurangan yang ada pada diri hamba. Daripada itu Bapak, kiranya Kau menutupi setiap kelemahan, setiap kekurangan yang ada pada diri hamba Tuhan. Sehingga setiap perkataan hamba, setiap firman yang akan hamba sampaikan, semua itu boleh memberkati kami semua, sehingga semua Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi di sekitar kami Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah gentar, kami tidak akan pernah takut, karena kami percaya bahwa Kau adalah Allah yang sudah memilih kami sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyadari ketika firman Tuhan akan memberkati kami Tuhan. Terlalu banyak kuasa yang tidak suka, yaitu baik kuasa kegelapan, setan, iblis, dan lain sebagainya. Dengan itu Bapak, saat ini dengan menyatukan hati kami menolak pengusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tetap membutuhkan Engkau Roh Kudus untuk membimbing kami, untuk memberikan pengertian maksud dan tujuan daripada firman-Mu, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan boleh memberkati kami, sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang terjadi, kami akan tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin tidak menentu ini, kita sudah diberkati melalui pujian tadi bahwa hanya dalam Yesus ada jawaban, ya. Nah, saudara, saat ini kita akan belajar daripada firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-58. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, silakan menyimaknya dengan baik. Kita akan belajar pada firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali di sini dikatakan bahwa yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ya, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang sudah menang dari segala sesuatunya, bahkan menang dari maut. Ya. Dan sebagai anak-anak Tuhan juga, kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 37, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas memastikan bahwa kita dipilih sebagai pemenang, bukan pecundang. Ya. Saudara, sebagai pemenang seringkali anak-anak Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan, ya, di mana kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sudah menang, tetapi justru kita tidak menunjukkan bahwa kita sadar sebagai seorang pemenang. Bahkan kita tidak menyatakan kemenangan Yesus di dalam kehidupan kita, ya, karena memang dengan kesulitan-kesulitan yang dunia tampilkan saat ini, yang dunia berikan, harus kita jalani, ya. Seringkali anak-anak Tuhan tidak menyatakan kemenangan Yesus, bahwa Allah kita adalah Allah yang dasar, Allah yang hebat, Allah yang sudah menang. Dan saya dan saudara juga firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 37 bahwa kita sudah dipilih sebagai pemenang, bukan pecundang, ya. Bahkan firman Tuhan yang sudah kita baca juga tadi, di mana dikatakan bahwa yang telah memberikan kepada kita kemenangan, ya. Jadi saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, bukan tampil sebagai orang yang sudah dimenangkan, ya, tetapi justru menjadi batu sandungan, ya. Menjalani kehidupan ini seringkali orang menjadi lemah, ya. Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, di situ dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Saudara, menarik sekali, di dalam bahasa Yunani, di dalam bahasa aslinya, kata syukur itu memakai kata karis, ya. Karis itu juga memiliki artinya anugerah, kasih karunia. Jadi jika kita mau terjemahkan, mungkin bisa dikatakan di sini, tetapi oleh kasih karunia, tetapi oleh anugerah Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ya.
Saudara, kita akan belajar daripada firman Tuhan, yaitu menyatakan kemenangan Yesus atau menjadi umat pemenang. Ya. Saudara, jikalau kita lihat di sini seperti saya katakan, sebagai orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan, bagaimana saya dan saudara harus menyatakan kemenangan itu? Ya, di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, bagaimana saya dan saudara bisa menampilkan, bisa menunjukkan, bisa menyatakan kemenangan Yesus di dalam kehidupan kita? Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa kata syukur itu memakai karis yang juga memiliki arti adalah anugerah atau kasih karunia. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa tetapi oleh kasih karunia, oleh karena anugerah Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama yang harus saya dan saudara ingat supaya kita tampil sebagai pemenang, kita harus meyakini bahwa kemenangan itu adalah pemberian Allah. Amin. Kemenangan itu pemberian Allah, bukan karena kemenangan oleh kekuatan saya dan saudara. Kita menang di dalam setiap pencobaan itu oleh karena kekuatan kemenangan itu diberikan oleh Allah kepada saya dan saudara. Saudara, menarik, saya mendengar suatu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Ya. Mungkin kita sudah kenal yang namanya Yusuf Roni. Ya. Yusuf Roni pernah dia menyaksikan demikian. Ya. Ketika dia percaya sama Tuhan, dia ditangkap, dipenjarakan, dan kurang lebih 6 tahun dia harus menjalani hukuman. Ya. Tetapi pada tahun yang kedua, dia dipanggil dan dia dikatakan, Ron, kalau kamu mau bebas, kamu tinggal tanda tangani surat perjanjian bahwa kamu mencabut semua kesaksian kamu. Saudara, dia pikir-pikir, akhirnya juga dia berunding dengan teman-teman yang di penjara, lalu teman-teman juga mengusulkan, ya udah terima aja katanya. Karena kamu ngapain membusuk di sini? Ya terima aja, kamu tinggal tanda tangan doang. Ya. Dan pada saat itu Yusuf Roni juga bilang, ya saya sebagai orang manusia yang biasa, bukannya saya mempunyai tenaga yang super power. Ya. Akhirnya saya juga mempunyai keinginan bahwa saya akan menandatangani surat perjanjian itu dan saya menarik semua kesaksian saya. Ya. Saudara, sudah mantap sekali Yusuf Roni untuk menandatangani surat kesaksian. Esok harinya dia dipanggil, dan saudara, pada saat dia mau menandatangani, tetapi apa yang keluar dari mulutnya? Dia bilang, dia sebutkan namanya Yusuf Roni, saya tidak akan pernah menyangkal iman saya kepada Tuhan Yesus. Yang tadinya Yusuf Roni begitu menggebu, begitu bersemangat untuk menandatangani surat kebebasannya hanya dengan menarik kesaksiannya, tetapi pada saat dia mau menandatangani, justru yang keluar dari mulutnya bahwa apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Yusuf Roni juga sangat bingung saat itu. Kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Bilang saya mau menandatangani, saya mau bebas. Ya. Tetapi ketika dia memikir seperti itu, disinilah dia merasakan bahwa kemenangan itu adalah pemberian Allah. Kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Kenapa dia bisa mengatakan bahwa saya tidak pernah mau menyangkal Yesus walaupun saya dibebaskan? Itu adalah karena pemberian Tuhan. Jadi bukannya karena kekuatan dia, katanya. Saya lemah, saya mau menandatangani, siapa sih orang nggak mau bebas? Ya, saudara, inilah ya, yang harus saudara sadari bahwa kemenangan itu adalah pemberian Allah, bukan usaha kita sendiri. Ya. Dan yang selanjutnya bahwa banyak orang Kristen ya tidak menjadi pemenang, ya. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari bahwa diri mereka adalah sebagai pemenang. Sehingga mereka di dalam menjalani kehidupan ini, mereka selalu menjadi pribadi-pribadi yang pesimis, pribadi-pribadi yang mungkin bisa dikatakan putus asa di dalam menjalani kehidupan ini. Baru menghadapi persoalan sedikit, kemarin namanya Bapak Evangelis Sumadanis Tumi yang mengatakan bahwa persoalan itu datangnya keroyokan. Ya benar. Persoalan satu belum beres, tambah lagi satu lagi. Belum beres lagi yang dua, tambah satu lagi. Belum beres, tambah satu lagi. Ya. Dan mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah dipilih menjadi pemenang dan Allah yang memberikan kemenangan pada mereka, sehingga pada saat mereka menjalani kehidupan seperti itu, justru mereka menjadi orang yang patah semangat. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang tawar hati di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Jadi jikalau saudara harus menyadari bahwa saya dan saudara adalah
sebagai pemenang. Allah sudah memilih saudara-saudara sebagai pemenang. Ya. Mengapa orang-orang Kristen ya di dalam menjalani kehidupan ini banyak yang kalah? Kenapa? Mereka tidak menyadari bahwa diri mereka sebagai pemenang. Mereka juga hanya fokus pada situasi keadaan yang saat itu mereka harus jalani. Mereka melihat situasi sekeliling, bagaimana perekonomian semakin lesu. Mereka melihat bagaimana ajaran-ajaran palsu begitu merajalela. Mereka melihat bagaimana masa kedepannya, masa depan saya, masa depan anak-anak saya. Ya, saudara, orang Kristen bukan hanya tidak menyadari sebagai pemenang, tapi mereka juga hanya fokus kepada situasi keadaan dunia saat ini. Bahkan banyak di antara saya dan saudara, banyak di antara umat Kristen, mereka hanya fokus terhadap apa? Masalah yang dialami. Ya. Kenapa masalah datang keroyokan? Kenapa masalah saya belum satu beres, datang lagi satu lagi. Yang dua belum beres, datang lagi satu lagi. Bertumpuk. Mengapa mengasah hanya fokus pada setiap masalah yang harus dijalani. Ya. Sehingga pada saat mereka menjalani hidup ini, mereka boleh jangankan menyatakan kemenangan Yesus dalam dirinya. Ya. Mereka bahkan tampil menjadi pribadi-pribadi yang lemah. Ya. Mereka mungkin bisa menjadi batu sandungan. Ya. Saudara, bagaimana seperti tema firman saya saat ini, saya katakan bahwa menyatakan kemenangan Yesus atau menjadi umat pemenang, karena saya dan saudara sudah diberikan kemenangan oleh Allah. Kita mau belajar daripada firman Tuhan yang menyatakan kemenangan Yesus. Coba kita lihat ya, ayat yang ke-58 ya. Demikian firman Tuhan di 1 Korintus 15 dan 58. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Amin. Menyatakan kemenangan Yesus dalam diri kita, yang pertama yang saya dan saudara harus lakukan, tetaplah berdiri teguh. Ya. Jangan goyah. Jangan mau diombang-ambingkan oleh permainan dunia. Ya. Berdiri teguh di dalam menjalani kehidupan ini yang poin yang di dalam berdiri teguh kita bisa melihat adalah yang pertama atau yang A, itu memiliki keteguhan hati. Coba kita lihat di dalam Ulangan 31 ayat yang 23. Ulangan 31 ayat yang ke-23, saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kepada Yosua bin Nun diberikan perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan di sini berdiri teguh yang poin berdiri teguh yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi berdiri teguh di dalam hal apa? Di dalam hati, ya. Jadi kita apapun yang terjadi, kita akan memiliki hati yang kuat. Hati yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Di dalam menghadapi permasalahan, pergumulan, ketika kita memiliki keteguhan hati, kita akan memiliki ketabahan, kita akan sabar di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Sehingga apapun yang terjadi akan kita lalui, karena kita percaya bahwa Yesuslah yang memberikan kemenangan. Amin. Ya. Jadi milikilah keteguhan hati, di mana kita akan menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kita akan sabar di dalam menjalani proses daripada yang harus kita lalui dengan pergumulan, dengan permasalahan. Ya. Kita akan tetap memiliki ketabahan. Ya. Kita tidak akan menjadi orang yang mudah tawar hati. Ya. Beberapa kali lalu saya sudah bahas bahwa tawar hati firman Tuhan mengatakan akan mengecilkan kekuatan kita. Ya. Jika orang sudah tawar hati, maka di dalam menjalani kehidupan ini mereka akan menjadi orang yang pesimis. Mereka menjadi orang yang kalah. Ya. Jadi yang berdiri teguh, yang kita harus memiliki keteguhan hati. Seperti Yosua dikatakan pada Tuhan, kuatkanlah hatimu. Ya. Berapa kali firman Tuhan mengatakan pada Yosua, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Kamu harus menghadapi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang seperti ini. Ya. Dan berdiri teguh bukan hanya memiliki keteguhan hati, juga memiliki keteguhan di dalam ajaran. Ya. Coba kita lihat di dalam 2 Tesalonika 2.
2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15, saya mohon satu orang bacakan. Tesalonika 2 ayat 15. ayat 15 begini firman Tuhan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Amin, terima kasih Pak. Sebab itu berdirilah teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran, ya. Jadi kita sebagai orang yang untuk menyatakan kemenangan Yesus, ya, di mana kita tampil sebagai pemenang, yang pertama adalah kita harus berdiri teguh. Berdiri teguh di dalam keteguhan hati kita. Berdiri teguh di dalam keteguhan ajaran yang sudah saya dan saudara terima sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam dunia ini terlalu banyak ajaran-ajaran yang memutarbalikkan akan kebenaran Tuhan. Terlalu banyak ajaran-ajaran yang mulai mau menyesatkan daripada anak-anak Tuhan. Banyak sekali jikalau kita lihat bagaimana mereka memutarbalikkan akan kebenaran firman Tuhan. Dengan satu ayat mereka katakan bahwa Yesus menikah. Mereka tidak melihat akan konteks daripada ayat tersebut, ya. Karena perempuan yang tidak beres yang kita tahu memecahkan buli-bulinya lalu menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya, di situ dikatakan bahwa itu adalah tanda ya orang Yahudi bahwa Yesus itu menikah. Ya, mereka memutarbalikkan firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat konteksnya bagaimana, itu adalah suatu pengorbanan yang sangat luar biasa daripada seorang wanita, ya. Karena dia sudah diselamatkan oleh Yesus, lalu dia berkorban, dia pecahkanlah buli-buli, minyak buli-buli itu, ya. Bukannya untuk pada saat itu Yesus menikah. Kan kalau Yesus menikah, nggak mungkin Yesus mengusir perempuan itu, ya. Yesus nggak mungkin menyuruh perempuan itu setelah melakukan hal itu meminta dia pergi, bukannya untuk melakukan hal-hal yang dianggap mereka itu menikah. Juga banyak sekali saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apalagi menjelang Natal ini, ya. Bagaimana ajaran-ajaran yang memutarbalikkan akan kebenaran. Gak mungkin Yesus lahir tanggal 25, karena tanggal 25 itu adalah musim salju, musim pendingin. Saudara, mereka tidak melihat keadaan situasi letak geografis dari negara Israel, bukannya negara Eropa, negara Timur Tengah. Kita tahu bagaimana keadaan iklim di sana, ya. Banyak sekali saudara. Jadi apapun yang terjadi, tunjukilah, nyatakanlah kemenangan Yesus di dalam diri kita, di mana kita tetap berdiri teguh dengan memiliki keteguhan hati dan dengan memiliki keteguhan ajaran. Apapun yang dunia berusaha untuk memelintir ayat-ayat firman Tuhan, memelintir tentang kebenaran sejarah, kita akan tetap hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin. Kita tetap teguh di dalam ajaran kita, ya. Banyak sekali ajaran-ajaran saudara, ya. Yesus tidak mati, Yesus hanya pingsan, dan lain sebagainya, ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang sudah dipilih sebagai pemenang, kita harus memiliki keteguhan di dalam ajaran kita, ya. Menyatakan kemenangan Yesus melalui yang pertama adalah berdiri teguh, di mana kita memiliki keteguhan hati dan memiliki keteguhan di dalam ajaran, dan yang selanjutnya memiliki keteguhan di dalam Kolose 1 ayat yang 23. Kolose 1 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, ya. Dia sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus berdiri teguh di dalam memiliki keteguhan hati, di dalam memiliki keteguhan ajaran. Juga kita harus memiliki keteguhan di dalam iman. Amin. Ya, kita harus memiliki iman, memiliki kepercayaan yang teguh di dalam Yesus. Apapun kata orang, ya,
Yesus hanya seorang nabi, benar Yesus seorang nabi, tetapi kalau lihat firman Tuhan, ya, bahwa Yesus sebagai nabi, sebagai utusan, itulah dia yang dapat memberikan kehidupan kekal. Yesus hanya manusia, benar, tetapi di samping manusia juga dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Ya saudara, banyak sekali ajaran-ajaran yang mulai meruntuhkan iman kita, ya. Tetapi untuk menyatakan kemenangan Yesus di dalam kehidupan kita, kita harus tetap teguh di dalam iman. Amin. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ya. Banyak orang-orang yang demikian mulai mencoba menggoyahkan iman kita. Ya. Bahkan dengan kesulitan-kesulitan saat ini, di mana mereka menampilkan hal-hal yang mungkin membuat iman orang percaya itu akan goyah, ya. Tetapi sebagai orang yang dipilih sebagai pemenang, ya, sebagai umat pemenang, ya, kita harus menyatakan kemenangan Yesus di dalam diri kita, yaitu tetap berdiri teguh. Berdiri teguh memiliki keteguhan hati. Berdiri teguh memiliki keteguhan dalam ajaran. Berdiri teguh di dalam memiliki keteguhan iman. Dan selanjutnya yang kedua, ya, menyatakan kemenangan Yesus di dalam kalimat selanjutnya di 1 Korintus 15 dan 58. Di situ dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Amin. Ya. Jadi yang kedua, menyatakan kemenangan Yesus di dalam kehidupan saudara-saudara, di mana kita harus tetap berdiri teguh. Dan yang kedua, jangan goyah. Jangan sebentar-bentar kita langsung goyah. Sebenarnya sebentar kita langsung pesimis. Jangan sebentar-bentar kita merasa takut, merasa khawatir. Ya. Saudara, banyak hal-hal yang bikin setiap anak-anak Tuhan mereka menjadi goyah. Kenapa? Ya. Karena mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah dipilih sebagai pemenang. Tetapi saya dan saudara sudah menyadari bahwa saya dan saudara dipilih sebagai pemenang. Dan saya menyatakan kemenangan Yesus dalam kehidupan saya. Yang kedua, jangan goyah. Goyah dalam hal apa? Yang sering sekali terjadi, ya, yang membuat anak-anak Tuhan, yang membuat orang percaya goyah, ya, yaitu di dalam hal ekonomi. Ya. Ekonomi yang seringkali membuat anak-anak Tuhan goyah, goyah kepercayaan mereka kepada Tuhan. Ya. Ekonomi yang seringkali menjadikan mereka pesimis di dalam menjalani kehidupan ini. Ekonomi yang seringkali mereka menjadikan tawar hati di dalam menjalani kehidupan ini. Mereka menjadi lemah, mereka menjadi goyah oleh karena faktor ekonomi. Memang itu kita secara logika mungkin kita harus akui bagaimana di dalam kehidupan ini kalau saya tidak mempunyai hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Tetapi jikalau kita menyadari bahwa saya adalah seorang pemenang dan saya harus menyatakan kemenangan Yesus dalam kehidupan saya, sehingga saya tidak goyah oleh karena hal ekonomi. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa burung udara aja Tuhan pelihara, bunga di padang aja dia hiasi. Jadi apapun keadaan dunia ini, jangan goyah hanya karena ekonomi, karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang akan mencukupi, memenuhi setiap kebutuhan saya dan saudara. Amin. Sesuai dengan firman-Nya. Kita percaya bahwa firman Tuhan dalam Filipi 19 mengatakan apa? Allahku yang menyediakan setiap keperluan, kebutuhan saya dan saudara. Jadi jangan perlu goyah, ya. Ekonomi boleh lesu, ya. Bahkan dunia sedang dilanda oleh resesi ekonomi, ya. Tetapi jangan sampai membuat goyah iman saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang akan memelihara kehidupan anak-anaknya. Tuhan Yesus sendiri akan memberkati kehidupan anak-anaknya, ya. Juga goyah, yang sering goyah yang menjadikan anak-anak Tuhan sering goyah itu adalah di dalam, bukan hanya dalam hal karena ekonomi saja, tetapi karena masalah. Ya. Masalah yang seringkali menjadi anak-anak Tuhan goyah. Masalah yang seringkali menjadikan anak Tuhan bertanya-tanya, benarkah Tuhan mampu menolong saya? Terlalu banyak masalah, saudara. Masalah itu datangnya keroyokan seperti kata hambanya, Evangelis
Umar dan Istumeam. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, jikalau kamu sedang letih lesu, jikalau kamu tidak berdaya, jikalau kamu memang di dalam menghadapi ini, ya mulai terasa terlalu berat dalam menghadapi kehidupan ini, firman Tuhan katakan apa? Marilah kamu yang letih dan lesu, ya, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Masalah apapun yang terjadi, mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Jangan kita fokus kepada masalah aja, ya. Karena semua itu akan menjadikan saya dan saudara goyah di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Jadi apapun masalah yang datang, silakan. Karena saya punya Tuhan yang hebat. Kita sering menyanyikan seperti itu. Ya, Allahku luar biasa, Allahku dahsyat. Ya. Tapi ketika masalah datang, seringkali kita lupa akan pujian itu. Ya. Seringkali lupa di mana kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bahkan jikalau kita bertanya, "Shalom, apa kabar saudara?" Luar biasa, semangat luar biasanya. Tapi ketika masalah datang, boro-boro luar biasa. Ya. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah jangan menjadikan saya dan saudara goyah. Banyak masalah harus kita jalani. Tetapi mari kita terima sambutan daripada Tuhan Yesus yang mengajak kepada saya dan saudara untuk datang kepada Dia, ya. Karena Dia yang akan memberikan kelegaan. Dan jangan goyah, bukan hanya goyah karena ekonomi, goyah karena masalah, tapi goyah karena pasangan hidup juga. Ini saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Pasangan hidup seringkali seseorang menjadi goyah oleh karena pasangan hidup, akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Oleh karena pasangan hidup, akhirnya mereka apa? Mereka melupakan ajaran yang sudah mereka terima. Jadi pasangan hidup ini juga akan menjadikan orang-orang, banyak sekali orang menjadi goyah. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, seperti saya sering katakan, ketika Nabi Adam diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menamai seluruh ciptaan Tuhan, Nabi Adam merasa bahwa dia tidak menemukan teman yang sepadan. Lalu apakah Nabi Adam berbicara kepada Tuhan, "Tuhan, berikanlah saya pasangan sepadan"? Tidak, saudara, ya. Tetapi Tuhan mengerti akan kebutuhan Nabi Adam. Akhirnya Allah memberikan Adam Hawa, ya. Jadi untuk pasangan hidup, jangan kamu khawatir, jangan goyah, jangan menjual iman saudara oleh karena pasangan hidup. Keselamatan yang lebih penting. Tetapi jikalau ada orang yang tidak menikah, itu ya mungkin, ya, kemauannya atau kemauan Tuhan, di mana dia harus memuliakan Tuhan dengan lebih sungguh. Amin. Ya. Banyak rasul yang tidak menikah, kenapa? Untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Tetapi jangan sampai saudara, iman saudara goyah, bahkan menjual iman saudara oleh karena pasangan hidup. Karena Tuhan yang sudah menyediakan, jikalau memang Tuhan menginginkan saudara untuk menikah, itu pasti diberikan. Tetapi jika Tuhan ingin memakai saudara untuk lebih jauh lagi di dalam melayani Tuhan, itu berbeda. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan goyah oleh karena pasangan hidup. Amin. Karena Tuhan sudah menyediakan. Dan yang ketiga, ya, untuk menyatakan kemenangan Yesus di dalam kehidupan kita, sisa yang pertama adalah kita harus berdiri teguh. Yang kedua, kita jangan goyah. Dan yang ketiga, di kalimat selanjutnya demikian dikatakan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Untuk menyatakan kemenangan Tuhan di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan sini apa? Giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Giat di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi pemenang, justru kita hanya berleha-leha, kita hanya keselamatan itu hanya untuk diri kita. Itu tidak menyatakan kemenangan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tetapi ketika saya menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan saya kemenangan, saya harus menyatakan kemenangan itu di dalam kehidupan saya, di mana saya mau giat di dalam pekerjaan Tuhan.
Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kata giat di dalam bahasa asli itu memakai kata periseu. Periseu itu memiliki arti berkelimpahan, ya. Berarti apa? Di sini dikatakan dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dikatakan bahwa kita diberikan pekerjaan Tuhan itu berkelimpahan. Berkelimpahan di mana saya dan saudara diberikan pekerjaan yang berkelimpahan, yaitu untuk melayani Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau melayani Tuhan, ya mungkin penuh dengan tanda tanya. Karena apa? Karena hanya mereka seringkali punya alasan, apakah saya nggak punya talenta, Pak? Saya bukan nggak mau melayani Tuhan, tapi saya nggak punya talenta. Sudah benar nggak kita nggak punya talenta? Coba kita lihat di dalam Matius 25. Satu orang, 2 Matius 25 ayat yang ke-15. Matius 25 ayat ke-15. Demikian firman Tuhan, yang seorang diberikannya 50 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Amin, terima kasih Pak. Yang seorang diberikannya 5, yang seorang diberikannya 2, dan yang seorang diberikannya 1. Berarti setiap orang itu mempunyai talenta. Amin. Ya. Jika ada orang yang berkata saya nggak punya talenta, Pak, saudara, firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang percaya, orang yang sudah diangkat, diberikan kemenangan oleh Tuhan, itu diberikan talenta sesuai dengan kadar kita. Yang diberikan 5, yang diberi 2, diberikan 1. Yang mungkin saya punya 1 talenta, layani Tuhan. Dengan apa? Mungkin berdoa untuk gerejanya. Layani Tuhan mungkin sebagai penyambut tamu, sebagai kolektan. Ya. Jadi nggak ada alasan lagi di mana bahwa kita nggak mau giat di dalam pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan itu sangat berkelimpahan diberikan kepada saudara saudara. Tinggal diri kita masing-masing, mau nggak kita melaksanakan pekerjaan Tuhan? Ya. Mau nggak kita menyatakan kemenangan Yesus di dalam diri kita, di mana kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan, di mana kita mau melayani Tuhan. Kita mau melayani gerejanya. Mungkin hanya sebagai beres-beres bangku, mungkin hanya sebagai yang lainnya lah, sebagai tim doa atau sebagai apa. Setiap orang diberikan talenta sesuai dengan kadarnya masing-masing, walaupun mungkin hanya 1. Ya, disuruh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyatakan kemenangan Tuhan itu di mana kita giat melayani Tuhan. Kenapa? Pekerjaan Tuhan itu berkelimpahan, ladang sudah menguning. Ya, kita nggak bisa memberitakan Injil, mungkin kita bisa berdoa untuk para penginjil, kita bisa berdoa untuk para pendeta, ya, kita bisa berdoa untuk anak-anak Tuhan, kita berdoa untuk pemerintahan. Ya. Giat di dalam pekerjaan Tuhan karena harus disadari bahwa saya dan saudara diberikan talenta oleh Tuhan. Tinggal saya dan saudara mau enggak kita memakai talenta itu? Mau enggak kita mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan, atau kita simpan? Jadi suruh kasih yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyatakan kemenangan Yesus. Yang ketiga adalah kita mau giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan firman Tuhan dikatakan apa di kalimat selanjutnya? Sebab kamu tahu dalam persekutuan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Ini suatu firman Tuhan yang menjadi kesukaan bagi saya juga, ya. Bahwa seberat apapun, sesulit apapun pekerjaan yang kita harus kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu semuanya tidak sia-sia, tetapi jerih lelahmu itu pasti akan Tuhan bayar. Ya. Pasti kita akan mendapatkan upah. Pekerjaan Tuhan yang kita lakukan dengan melalui kesulitan, melalui penderitaan, mungkin melalui air mata, itu jadi lelah kita tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan. Ya. Disuruh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sebagai pribadi-pribadi yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, ya kita mau menyatakan kemenangan Yesus di dalam diri kita. Yang pertama adalah tetap berdiri teguh.
di mana kita memiliki keteguhan hati, kita memiliki keteguhan di dalam ajaran kita memiliki juga keteguhan iman. Yang kedua, kita jangan goyah. Jangan goyah dalam hal ekonomi. Jangan goyah karena masalah kita. Jangan goyah karena pasangan hidup. Jangan goyah dalam hal-hal yang lainnya. Dan yang ketiga, giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena saya dan saudara sudah diberikan Tuhan talenta. Tergantung saya dan saudara. Apakah kita mau menyimpan talenta itu, atau kita mau mengembangkan talenta itu, di mana kita mau melayani Tuhan, di mana kita mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Dan hasilnya, jadi lelah saya dan saudara, kesulitan kita di dalam menyatakan kemenangan Yesus, ya, yang penuh dengan air mata, yang penuh dengan penderitaan, itu tidak sia-sia. Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Yesus, nyatakanlah kemenangan yang sudah diberikan oleh Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak, jika saat ini Kau sudah memberikan iman-Mu, memberikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Bapak, memang di dalam kehidupan ini seringkali kami menjadi goyah, seringkali kami lupa bahwa kami sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tetapi biar melalui firman Tuhan ini kami boleh memiliki keyakinan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dipilih, di mana Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kami. Dan sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, diberikan kemenangan oleh Tuhan, maka kami harus menyatakan kemenangan itu di dalam kehidupan kami, di mana kami akan tetap berdiri teguh, di mana kami tidak akan pernah goyah, bahkan kami giat di dalam pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak sekali Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jika saat ini kita boleh menerima berkat melalui firman Tuhan, dan biar firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan kepada saudara-saudara untuk kita boleh menyatakan kemenangan Yesus yang sudah diberikan kepada saudara-saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita akan mengangkat satu lagu, Ku Menang, Ku Menang. Kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Katakan haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, ku menang, biarlah ini boleh menguatkan iman saudara-saudara dan boleh memastikan, ya, bahwa saya dan saudara adalah umat yang menang di dalam peperangan, di dalam pencobaan, bahkan atas segala setan, bahwa Tuhan menjadikan saya dan saudara sebagai umat pemenang. Kita akan berakhir ibadah kita akan satu hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau Engkau sudah menyertai di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Engkau juga sudah memberkati kami melalui firman Tuhan, dan biarlah kami boleh selalu memiliki keyakinan bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Dan sebagai aplikasi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau menyatakan kemenangan yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di
mana kami tetap akan berdiri teguh di dalam menjalani apapun yang kami hadapi, ya, kami tidak akan pernah goyah, bahkan kami mau bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan saat ini kami tetap mau berdoa untuk gereja kami Tuhan Yesus. Biar Kau juga akan menyertai GKRI Pos PIJ Mutia Tuhan, sehingga GKRI ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Biar melalui gereja kami Tuhan semakin banyak orang-orang diberkati dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percayakan gereja ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena satu hal selalu kami yakini bahwa gereja ini adalah kepunyaan Tuhan. Gereja ini adalah Tuhan yang mendirikan, maka Engkau juga yang akan terus berkarya, Engkau akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi gereja kami. Terima kasih Bapak untuk setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir. Tuhan, kami juga percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun saat ini yang menjadi permasalahan mereka, Engkau akan terus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka dipilih oleh Tuhan sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Engkau yang akan membantu mereka di dalam peperangan, di dalam masalah yang harus mereka hadapi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahkan untuk GKRI yang ada di Indonesia maupun di seluruh permukaan bumi ini Tuhan, kami juga percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau akan memberkati GKRI Tuhan, sehingga dimanapun GKRI Engkau tempatkan, semua itu juga boleh menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga melalui GKRI Tuhan, di mana banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang lebih mengenal Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapak. Tolong berkati setiap pengurus MPS yang ada, bahkan setiap MD yang ada Tuhan. Kau yang akan memakai mereka di dalam mereka bekerja, di dalam mereka melayani sebagai wadah daripada setiap gereja lokal maupun PSPI GKRI yang ada. Terima kasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahkan juga untuk setiap gereja-gereja-Mu yang ada juga Tuhan. Kami tidak memandang dari sinode dari mana, tetapi biarlah Engkau juga yang akan memberkati setiap gereja-Mu yang ada Tuhan, sehingga gereja-gereja-Mu juga boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan untuk setiap penginjil yang ada, untuk setiap apologet yang memberitakan akan firman Tuhan, yang akan menjawab tantangan terhadap ajaran-ajaran palsu, Engkau juga yang akan memberkatinya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih terus bahkan untuk bangsa dan negara Indonesia juga Tuhan. Kami juga tetap percayakan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang akan menyertai bangsa ini Tuhan, Engkau akan menjauhkan bangsa ini daripada perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan Engkau yang akan memakai setiap pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta staf jajarannya. Engkau akan memberikan hikmat bijaksana kepada mereka. Engkau juga yang akan menjaga dan melindungi mereka di dalam mereka berkarya. Terima kasih Bapak. Untuk Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati setiap pemerintahan yang ada. Engkau yang akan bercampur tangan di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan di Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak, masih banyak doa yang akan kami panjatkan, tapi satu hal selalu kami yakini bahwa Engkau yang akan mendengar doa kami dan Engkau yang akan menyempurnakan doa kami. Karena kami hanya berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat setelah penebus segala dosa-dosa kami hidup. Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajak kita untuk bangkit berdiri. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tetapi sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan ini, kita boleh mengingat akan firman Tuhan. Bahkan kita boleh akan menjadi pelaku daripada firman Tuhan, di mana kita akan menyatakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Kita akan menyatakan kemenangan Yesus, sehingga kita boleh menjadi umat-umat pemenang, di mana kita akan tetap berdiri teguh di dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak akan pernah goyah meskipun terlalu banyak masalah yang kita harus hadapi. Bahkan kita mau bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mari kita arahkan hati kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus turun tinggal menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa